Di sini perkenalkan kami dari SMA Negeri 1 Sawan. Pertama saya Gria Nitya, kemudian tim saya Barbina Elisyantri, dan juga tim saya lagi satu yaitu Gede Widi Pratama Putra. Di sini kami akan menyajikan tentang karya ilmiah yang kami buat tentang Artificial Intelligence atau AI dengan judul pengembangan Canva AI sebagai media pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan desain dengan kecerdasan buatan menggunakan model 4D dalam pengembangan administrasi di sekolah di SMA Negeri 1 Sawan. Berikutnya yaitu pemaparan materi. Kita mulai dari bab 1 tentang pendahuluan. Kemajuan teknologi yang telah mengglobal di saat ini telah mempengaruhi berbagai aspek dalam kehidupan, baik di bidang politik, ekonomi, kebudayaan, dan juga pendidikan. Nah, kemajuan teknologi ini juga suatu hal yang tidak dapat kita hindari karena namanya kemajuan teknologi itu berjalan seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan. Di dunia pendidikan, teknologi memiliki pengaruh penting. Di dunia pendidikan, teknologi ini memiliki pengaruh penting bagi ilmu pengetahuan. Dengan ilmu pengetahuan ini, maka teknologi dapat kita gunakan seperti itu. Seperti halnya perkembangan zaman saat ini, yaitu ketika terjadinya pandemi COVID-19. Nah, ketika terjadinya pandemi COVID-19, maka sektor perekonomian dan juga terutama pendidikan ya dari segi kita itu menurun, maka diperlukanlah peran teknologi. Nah, perkembangan zaman ini juga membuat teknologi semakin maju. Seperti halnya pada saat yaitu ketika tertimbulnya berbagai media yang mendukung pekerjaan dan juga pendidikan seperti itu. Nah, berdasarkan permasalahan yang di atas, maka dari segi pendidikan ini kita mengambil nih AI, yaitu Canva AI dalam permasalahan yang akan kita teliti lebih lanjut. Maka di sini dirumuskan beberapa masalah, yaitu pertama, bagaimana Canva AI ini dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas dan juga efisiensi dalam proses pembelajaran. Kemudian bagaimana Canva AI ini dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas dari pembelajaran. Kemudian Canva AI ini dapat digunakan untuk meningkatkan motivasi belajar dari siswa. Kemudian bagaimana juga Canva AI ini dapat digunakan untuk meningkatkan kreativitas dan juga inovasi siswa. Serta bagaimana Canva AI ini dapat digunakan untuk meningkatkan proses pengembangan administrasi di sekolah, khususnya di sekolah kami SMA Negeri 1 Sawan. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka dirumuskan juga tujuannya, seperti yang sudah tertera di atas. Kemudian yaitu pentingnya pengembangan karya ilmiah ini. Nah, karya ilmiah ini pentingnya perkembangan karya ilmiah ini akan dirasakan secara manfaat dari teoris dan juga dari manfaat praktisnya. Secara teoris, pengembangan tersebut bermanfaat bagi sebuah kalangan pendidik dalam mengembangkan sebuah perangkat pembelajaran yang kreatif dan juga pastinya inovatif. Sedangkan secara praktisnya itu dapat dimanfaatkan rasanya itu langsung bagi siswa, bagi guru, kepala sekolah, sekaligus peneliti lain seperti itu. Next. Untuk selanjutnya yaitu bab 2 tentang kajian pustaka dan juga landasan teori akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Jadi di bab 3 ada kajian pustaka atau landasan teori. Yang pertama dalam kajian teori kami mengambil 3 kutipan yang salah satunya dari Sugiono, yaitu metode penelitian mengembangkan merupakan metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan suatu produk dan menguji efektivitasan suatu produk tersebut. Jadi dapat disimpulkan penelitian pengembangan itu merupakan suatu penelitian yang dilakukan oleh peneliti untuk mengembangkan dan memberi inovasi baru dalam suatu pembelajaran dan mengatasi masalah yang ada. Yang selanjutnya yaitu penelitian Canva AI. Jadi Canva AI itu merupakan suatu program desain yang menggabungkan antara aplikasi Canva dengan teknologi AI. Dan teknologi AI sendiri itu singkatan dari Artificial Intelligence yang merupakan kecerdasan buatan. Jadi baik dari guru maupun murid bisa menggunakan program tersebut untuk mendesain suatu media dalam pembelajaran. Jadi hal ini dapat bisa meningkatkan kreativitas mereka. Mengapa demikian? Karena dalam program ini menyediakan fitur-fitur menarik seperti template, seperti video animasi yang dapat digunakan selama pembelajaran berlangsung. Oke, jadi model pembelajaran 4D. Kami menggunakan model pembelajaran 4D ini dikarenakan alurnya sudah terstruktur dengan baik. Lalu hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki siswa setelah siswa menerima pengalaman belajar. Kemampuan tersebut mencakup aspek kognitif, efektif, dan psikomotor yang tercantum dalam Canva AI ini. Next. Baik, jadi di kajian hasil penelitian yang relevan sebanyak 3 peneliti yang dipakai untuk melakukan penelitian tentang Canva AI sebagai administrasi pembelajaran di sekolah. Dikarenakan 3 peneliti ini sudah memiliki jurnal nasional yang relevan, jadi sudah diakui.
Dan kerangka berpikir sumber daya manusia memiliki kemampuan untuk merespon perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi dalam penelitian ini bermaksud mengembangkan perkembangan Canva AI sebagai media pembelajaran. Dan yang terakhir, perumusan hipotesis. Berdasarkan kerangka berpikir penelitian tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah pengembangan Canva AI sebagai media pembelajaran dapat meningkatkan kemampuan desain dengan kecerdasan buatan menggunakan model 4D dalam administrasi di sekolah. Next. Jadi selanjutnya akan dipaparkan oleh Pak. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya akan menjelaskan bab 3, yaitu metode penelitian. Yang pertama yaitu jenis dan model penelitian. Jenis yang kita gunakan untuk meneliti ini yaitu jenis kualitatif yang bersifat deskriptif. Dan untuk model penelitiannya, kita menggunakan model 4D, yaitu ada define, decide, develop, dan disseminate, yang bisa kita adaptasikan menjadi 4P, yaitu penelitian, perencanaan, pengembangan, dan penyebaran. Yang kedua yaitu lokasi dan waktu penelitian. Untuk lokasi penelitian, yaitu di sekolah kami sendiri di SMA Negeri 1 Tawang. Dan waktu penelitiannya, penelitian ini dilakukan dalam satu jangka waktu 2 bulan, yaitu dari bulan Juli sampai Agustus 2023. Dan yang ketiga yaitu metode pengumpulan data. Untuk metode pengumpulan data di sini kita menggunakan 3, yaitu observasi, angket, dan dokumentasi. Bab 4 yaitu hasil dan pembahasan. Jadi Canva AI adalah sebuah platform yang dapat digunakan untuk membuat berbagai macam desain grafis, contohnya seperti poster kegiatan, piagam, dan lain-lain, dengan menggunakan bantuan kecerdasan buatan. Canva AI dapat digunakan untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi siswa. Yang pertama yaitu dapat digunakan untuk memberikan berbagai macam ide dan inspirasi kepada siswa, dan dapat digunakan untuk memberikan berbagai macam kesempatan pada siswa untuk mengekspresikan diri mereka secara kreatif. Dan Canva AI dapat digunakan untuk memberikan berbagai macam dukungan kepada siswa untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi mereka. Canva AI dapat digunakan untuk meningkatkan proses pengembangan administrasi pembelajaran di sekolah, yaitu yang pertama dapat digunakan untuk membuat berbagai macam dokumen administrasi pembelajaran yang menarik dan informatif. Canva AI dapat digunakan untuk membuat berbagai macam laporan pembelajaran yang akurat dan mudah untuk dipahami. Dan yang ketiga, Canva AI dapat digunakan untuk membuat berbagai macam perencanaan pembelajaran yang efektif dan efisien. Baik, akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk bab terakhir yaitu adalah bimbingan tentang mendukung. Jadi kesimpulannya, Canva ini adalah salah satu platform atau sebuah platform desain grafis offline yang menawarkan berbagai fitur yang pastinya mudah digunakan oleh pengguna untuk membuat desain, dan pastinya juga lebih mudah. Jadi secara kesimpulannya dapat dikatakan bahwa Canva ini itu efektif dalam mengefisiensikan proses pembelajaran, meningkatkan kualitas pembelajaran, meningkatkan motivasi belajar siswa, serta inovasi dari siswa, kreativitas, inovasi, dan juga pastinya meningkatkan proses pengembangan dari aktivitas di sekolah di SMA Negeri 1 Tawang. Kemudian saran yang terakhir yaitu untuk meningkatkan dari penggunaan Canva AI ini, maka kalian dapat dengan mempelajari fitur yang ada di aplikasi Canva AI, kemudian juga dapat digunakan untuk terus berlatih menggunakan Canva AI, kemudian bereksperimen dengan Canva AI, bergabung dengan komunitas Canva AI, serta mengikuti perkembangan dari Canva AI, karena fitur dari Canva ini akan terus diperbarui dengan seiring berjalannya waktu. Jadi sekian adalah presentasi kami secara simpel tentang materi yang kami paparkan. Maka untuk sesi tanya jawab selanjutnya kami buka.